Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu karena telah hadir dalam pertemuan ini. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Afida dan ini Mbak Tina. Kami dari perawat ruang kenangan. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi tentang apa penyakit menular atau penyakit TB, tuberkulosis ini. Saya minta waktunya sekitar 15 menit. Apakah bersedia untuk bertemu 15 menit ini di pertemuan ini? Ya. Oke. Baik, kita mulai saja, oke? Silakan Mbak Tina untuk menjelaskan di depan. Terima kasih Mbak Afida atas waktunya. Kali ini saya Tina perawat kenanga menjelaskan tentang penyakit TB paru yang biasanya masyarakat umum mengenal dengan flek. Penyakit TB ini menular disebabkan karena kuman Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui udara yang ketika seorang terinfeksi TB paru lewat batuk, bersin atau bicara. Tandanya biasanya batuk berdarah selama 2 minggu, kadang bisa disertai dengan darah, lemas, berat badan menurun, kurang enak badan, berkeringat di malam hari, dan kadang demam lebih dari 1 bulan. Untuk pengobatan TB paru di rumah sakit ini biasanya minimal 6 bulan, yaitu 2 bulan pertama fase intensif, nanti 2 bulan itu 2 minggu, terus untuk yang 4 bulan sebulan sekali. Untuk cara pencegahannya, untuk pasien sendiri minum obat sampai habis sesuai dengan petunjuk dokter, kontrol tepat waktu ya. Untuk keluarga jangan lupa jemur kasur seminggu sekali, buka jendela lebar-lebar di rumah agar udara dan sinar matahari bisa masuk. Terus jangan lupa menggunakan masker saat berbicara dengan pasien. Pencegahan lainnya, berhenti merokok, menggunakan masker dengan benar, konsumsi buah dan sayur, dan olahraga teratur. Dan jangan lupa untuk pasien batuk atau keluarga ada yang batuk, lebih baik untuk kita etika batuk yang baik dan benar. Caranya yang perlu diperhatikan yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian buanglah tisu pada tempat sampah yang tersedia. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan lengan baju Anda seperti ini ya. Dan jangan lupa setelah batuk atau bersin, cuci tangan kita dengan air mengalir atau hand sanitizer. Terima kasih Bapak Ibu penjelasan dari kami. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tina. Selanjutnya adalah diskusi nih atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ada Bu? Oh, dengan siapa? Saya dengan Ria. Oke, saya silakan. Ya, saya penunggu di ruang kenangan ya. Yang itu saya tanyakan, ketika pasien ini pulang, bagaimana cara membuang riaknya Bu? Oh, iya. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Mbak Ria. Ini silakan Mbak Tina untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan bagus dari Mbak Ria ya. Untuk pembuangan untuk dahak sendiri, kalau bisa di rumah itu dibuang di toilet, terus diguyur dengan air, dengan atau dengan Lysol. Kalau tidak ada Lysol bisa dikubur di dalam tanah. Begitu Mbak. Bagaimana Mbak Ria? Ya, terima Ampun. kasih. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih Mbak Tina. Selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan? Mbak, izin bertanya nih. Oh, iya. Dengan Mbak siapa? Saya salah satu penunggu di ruang kenangan itu. Oh, iya. Saya Silakan mau Mbak. tanya, nanti kan kalau pulang di rumah juga dikasih obat ya. Iya. Nanti berarti cuma menghabiskan obat yang dibawakan dari rumah sakit setelah pulang itu aja ya. Silakan Mbak Tina. Ya. Untuk obatnya kalau bisa nanti sebelum obat habis kontrol ya Bu ya. Soalnya kan pengobatan TB selama 6 bulan minimal ya. Jadi sebelum obat habis harus terkontrol. Kalau nanti misalnya putus obatnya, nanti mengarah ke TBRO yaitu resisten obat, kumannya yang kebal obat. Nanti pengobatannya lebih panjang. Gitu.
dari pertanyaan Julia tadi, itu kan kalau misalnya di rumah lihatnya dibuang di mana. Tapi pertanyaannya, ini kan yang sakit suami saya, sedangkan kita itu satu rumah Mbak. Terus itu gimana? Apa suami saya harus dikunci di kamar atau harus gimana gitu? Karena kan itu menular Mbak. Oh ya, terima kasih Mbak Firla. Silakan Mbak Dina. Ya, terima kasih untuk pencegahannya ya, karena suami Mbak bilang sakit selama 2 bulan, selama 2 bulan kan pengobatan intensif ya Mbak ya, kumannya masih aktif, jadi seharusnya pakai masker. Dan kalau ada anak kecil di rumah sebaiknya dihindari dulu. Boleh beda kamar juga tidak apa-apa. Yang penting untuk jendela kamar harus selalu terbuka biar sinar matahari masuk, kuman tingginya bisa mati. Soalnya nanti kalau, dan jangan lupa minum obatnya yang teratur. Nanti soalnya setelah 2 bulan untuk 4 bulan selanjutnya nanti kumannya bisa mati. Jadi penularannya bisa kurang. Bagaimana Mbak Dina? Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada Bu, Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Suwardi. Oke, silakan Pak Sulardi. Menyambung dari Ibu ini tadi, katanya kan satu keluarganya ada yang terkena TB dan pengobatan. Nah itu apakah satu rumah itu harus periksa atau menunggu dari tanda dan misalnya harus batuk dulu atau harus muntah darah dulu atau harus dadanya sakit baru periksa, atau walaupun nggak ada keluhan seperti itu kita langsung periksa yang satu rumah seperti yang Ibu ini tadi tanyakan tadi. Oke, terima kasih Bapak Sulardi. Silakan Mbak Dina. Sebaiknya kalau ada salah satu keluarga yang terkena TBC, keluarga yang lainnya karena kontak erat, mendingan untuk pemeriksaan awal atau screening TB, bisa dengan ronsen, bisa dengan dahak atau bisa dengan mantok tes untuk lebih baik pencegahan biar tidak terjadi nanti terjadinya kuman TB yang obat itu. Oke, terima kasih Mbak Dina. Bagaimana Pak Sulardi? Periksanya tidak harus ke rumah sakit ya Bu? Ya di puskesmas terdekat juga tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, cukup ya. Baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan ya, saya rangkum. Jadi TB atau tuberkulosis itu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Jadi penularannya itu lewat bersin, batuk, dan berbicara dengan penderita TB. Jadi pencegahannya hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Jika di dalam rumah ada yang penderita TB, sebaiknya menggunakan masker. Sanitasi rumahnya juga harus baik. Seperti itu ya. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ditanyakan ke perawat ruang penanganan. Karena ini waktunya sudah 15 menit ya Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.